Sebelum kita bersilaturahmi pulang kampung, lakukan terlebih dahulu di rumah masing-masing untuk minta maaf dan memaafkan secara batin. Ya, jangan nunggu di sana baru minta maaf secara batin, kadang sudah emosi. Bersih hati, minta maaf, memaafkan itu selama 1 bulan itu selesaikan. Sehingga pada saat nanti kita bertemu pada saat lebaran, pasti ada kerinduan ingin ketemu. Betul. Karena kita sudah tidak ada lagi beban di dalam diri. Kita pasti ada kerinduan untuk ketemu. Kenapa ada kerinduan? Sudah ada cinta. Ya. Tidak ada lagi kemarahan, bencian, iri hati. Sudah lepas. Sehingga ada kerinduan untuk pulang. Nanti saya ketemu. Iya, saya sudah melakukan gitu. Orang dia nggak mau, itu urusan dia. Ya, dia yang dapat baik siapa? Ya kalau kita nanamnya baik, memaafkan, minta maaf, ya kita yang dapat. Suasana hati kita plong, bahagia, ketemu keluarga. Karena radiasi kita bahagia, kangen, rindu pada keluarga kita akan ditangkap juga oleh mereka. Mereka pun akan tersentuh. Selamat sore Bapak Ibu semua, senang sekali ketemu di Light Sharing bersama saya Bunda Arsaningsih, dan kali ini saya ditemani dengan si cantik Eni Mariam. Halo. Coba halo doang. Biarlah biasanya hanya terdengar suaranya saja yang merdu merayu, karena memang penyanyi ya. Nggak bisa sembunyikan. Kali ini saya tidak sembunyikan lagi dia di balik layar, tapi saya tampilkan dia bersama saya untuk memandu acara Light Sharing sore hari ini. Nah, tentu sudah merindu ya. Ternyata live TikTok ini seru, banyak yang komen-komen dan pingin supaya terus berkelanjutan. Ya, mudah-mudahan ini bisa terus secara konsisten, bisa saya istilahnya luangkan waktu di sela-sela saya sibuk. Nah, tentunya untuk apa sih Bunda capek-capek sampai kemarin ada yang bilang, "Hah? Ajar workshop terus habis itu light sharing. Emangnya bisa?" Saya jawab bisa, karena kita sudah ada satu tim yang bisa berbagi. Kapan saya berbagi untuk pemurnian, meditasinya, kemudian ada tim yang juga akan mengajarkan bagaimana proses mengukurnya. Jadi tidak harus harga saya selama 3 hari berturut-turut, tapi kita bisa melakukan berbagi, sehingga ketika ada kegiatan-kegiatan yang penting seperti saat ini, ya acaranya tetap bisa jalan. Ya, jadi ini spesial buat Bapak Ibu karena tidak ada waktu lagi bagi kita, karena sebentar lagi tentunya semua sudah mulai sibuk Ya, gitu. Ya, apalagi yang mau mudik ya sudah mulai libur lah, anak-anak mulai libur, sudah menyiapkan untuk pulang kampung ya, dan ini tentu kesempatan hari inilah kita bisa berbagi menjelang hari raya Lebaran. Terima kasih yang sudah like, yang sudah kirim-kirim gift untuk kita. Ya, mudah-mudahan ini juga membantu proses sharing ini, bikin semangat. Semangat gak? Tentu saja, Bu. Tentu saja. Di sore hari tetap semangat. Kita ngabuburit bersama. Iya. Di satu sisi sekali waktu di dapur ya. Oh, tentu saja. Ngurusi dapurnya Soul, maksudnya bukan dapur dapur beneran nih, ngurusi masaknya. Kan ada event workshop, kan, Bun. ya. Ini sudah hari kedua kita menyiapkan keindahan dengan makan siang dan makan sore. Dan semua sudah terukur dengan Soulmeter, loh, pasti enak. Saja. Sekali-sekali coba
masakan kita karena terukur dengan soul matter dan sehat. Sekali-sekali nyanyi. Tentu saja. Bu Eni ini memang multi talenta, ya. Mungkin lihatin dong Bu Ling Ling. Oh my God. Penyanyinya bukan saya, penyanyinya digeser. Halo sobat pemirsa. Sekarang jadi Live penyanyi. TikTok. Selamat sore. Biasanya nyanyi pada event-event soul, taraf internasional. Ih, guys. iya. Kita sudah keliling Eropa kemarin. Nyanyi-nyanyi juga di sana. Iya, dan tidak Eropa juga. Australia, juga, Melbourne, dan New Zealand. Ya, tapi itu menghibur kita. Iya. Dan kali ini Bu Eni Mariam tampil bersama saya nih, seru juga untuk barengan ya, Iya. kita berbagi di live sharing di TikTok gitu. Jadi jangan kaget ya kalau namanya juga emak-emak random. Kalau mikir itu suka loncat sana, loncat sini. Coba bayangin tukang masak, tukang nyanyi, sekarang jadi apa ya namanya? Apa namanya Mbak Ling Ling? Moderator. Wah, luar biasa. Terus Ini juga baru. belum lagi di rumah cuci piring, Oh, cuci piring, tetap bersih. ngepel. Merangkap multi talented. Tapi yang penting kan tetap semangat ya. Tentu Kita saja. tetap sehat, kan terlihat sehat ya. Iya, Dan berkat. tentunya menebar kebahagiaan, Bun. Buat teman-teman semua. Iya, betul. Dan Yang kita- sudah lemes-lemes, yang lagi puasa, lihat dan nonton kita saja. Memberikan spirit yang ini. Ya benar, Bapak Ibu, selamat menunaikan ibadah puasa. Lebaran sebentar lagi. Akan pakai baju baru nih, Bu. Oh iya betul, karena kita ingin juga bukan pamer ya, menunjukkan menghargai tubuh fisik dengan baju yang indah. Apalagi bertemu dengan sahabat, teman, saudara untuk menghormati mereka. Betul. Kita dandan cantik ya. Bukan untuk sesuatu bersih yang bajunya, bersih hatinya. bersih bajunya, bersih batinnya. Betul. Sehingga ketika kita juga berpikir positif, tidak menghakimi orang lain, kita pun damai. Tapi ketika kita menghakimi orang lain, ih baru lebaran emasnya dipakai segini, Itu pamer, Nah, Bu. itu pamer. Iya. Jadi munculnya iri hati. Iri Mari kita hati. jaga pikiran tetap positif di Tentu bulan saja. nan suci ini. Tetap meditasi soul reflection. Iya. Jadi bersih-bersih hati, bersih-bersih batin ya, karena ke depan ini kayaknya di bulan Maret ini adalah bulan penuh berkah. Betul. Ya. Yang beragama Muslim ya, Berpuasa dan berlebaran. berlebaran. Ternyata yang beragama Hindu. Hindu juga merayakan Nyepi. Jadi buat teman-teman yang juga dalam rangka Hari Raya Nyepi ini sudah mulai, saya lihat banyak kegiatan-kegiatan. Ogoh-ogoh. Terutama ogoh-ogoh. Ayo siapa yang Betul. belum pernah nonton ogoh-ogoh di Bali? Jangan lihat videonya aja. Mari ke Bali, lihat ogoh-ogoh yang sesungguhnya. Nontonnya rame-rame, seru ya. Iya. Dan tentu itu juga menghibur kita. Tapi selain hiburan ternyata ada makna tertentu di balik megahnya ogoh-ogoh yang mereka buat dengan daya upaya, kreativitas ya. Mereka ingin mempersembahkan yang terbaik. Betul. Dan banyak orang juga bisa menikmati ya kreativitas seniman-seniman ogoh-ogoh. Itu juga seniman loh. Yes. Sehingga muncul taksunya katanya, Iya, Bu. jadi Dari ogoh-ogoh itu. ya muncul taksu atau powernya, energinya daripada ogoh-ogoh itu sendiri. Seperti terlihat nyata ya, Bu. Ya benar, dan itu ya kita sering terhipnotis jadi ikut bengong lihat wow. Lihat belum lagi diiringi dengan gamelannya ya, belum lagi ada yang pakai tariannya kan di jalan dan sebagainya. Ya, itu adalah bagian dari seni budaya juga yang patut kita hormati. Masing-masing daerah tentu punya ciri khas ya, bahkan
ketika saya masih di Jawa, Lebaran itu menjadi sesuatu yang sangat dinantikan, apalagi ada malam takbiran, Iya. ya. Malam Pawai. takbiran, pawai, bawa beduk ya Beduk, keliling iya. ya, kemudian melakukan takbiran rame-rame. Ada yang bawa obor, Obor ya. ya keliling Pawai obor. kampung itu, apalagi masanya anak-anak, senang, Seneng saya juga banget. ikutan. Iya, Bang. Kita semua rasanya waktu itu wah gembira banget kalau sudah mulai malam takbiran. Ya, itu pun menjadi suatu tradisi yang oleh sekelompok orang atau di suatu daerah, begitu juga dengan tradisi yang ada di Bali dengan Hari Raya Nyepi. Nah, uniknya tahun ini, tahun 2026, Hari Raya Nyepi juga berdekatan dengan Hari Raya Lebaran. Tapi ini juga masih prediksi karena harus dilihat dari hilal ya. Jadi kita sudah ternyata pemerintah pun sudah menyiapkan seandainya atau jika hari Lebaran malam takbiran jatuh pada waktu bersamaan dengan Nyepi, pemerintah sudah membuat suatu aturan untuk membuat proses toleransi beragama di Bali ini. Betul. Ya, dan kita sangat menghormati hal itu. Ya, mudah-mudahan nanti pun akan terlaksana dengan proses toleransi yang lebih baik. Ya, nah, seingat kita tadi kita juga browsing, ternyata kondisi seperti saat ini Nyepi, kemudian Lebaran hampir bersamaan, itu pengulangan kalau yang kita lihat itu hampir selama 30 tahun. Ya, setelah dicari tadi di browsing itu di tahun 1993, 1994, 1995 Nyepi dan Lebaran itu selisih hanya 1 hari. Dan ini pun terjadi di tahun 2025. Ingat ya, waktu itu kan kita lagi tur Tata Hati ya, Tata Hati di Eropa. Waktu itu Nyepi duluan ya. Ya, Nyepi, waktu Nyepi kita berada di Swiss ya. Jadi sehari sebelum Nyepi kita sempat silaturahmi dengan kedubes Swiss di sana. Besoknya Nyepi memang kita istirahat ya, kemudian melakukan perjalanan kembali dan akhirnya kita Lebaran di Paris. Di sana pun kita berkumpul dengan diaspora Paris dan juga dubes Paris untuk merayakan silaturahmi. Waktu itu ada sholat Id bersama dan luar biasanya ini makan ketupat di Paris yang kita hadir di sana merayakan Lebaran bersama dengan diaspora di sana dan itu sangat indah. Nggak taunya Lebaran kali ini, Nyepi kali ini diprediksi akan bersamaan juga gitu. Ya kan kita paham ada yang merayakan memang ada perbedaan kan ya, ada yang duluan, ada yang belakangan ya karena perhitungannya, dan diprediksi bahwa pada saat Hari Raya Nyepi tanggal 19 akan ada yang melakukan malam takbiran karena besoknya sudah merayakan Lebaran. Nah, tapi ada juga yang malam takbirannya sehari sesudah Nyepi atau ngerupuk dan kemudian baru Lebaran, jadi selisih. Nah, apapun itu, mari kita saling menghormati dan bertoleransi. Untuk apa? Terjadi kedamaian di antara kita. Kita saling menghormati perbedaan dan menghargai apapun proses ritual yang ada
di sekeliling kita. Karena Iya. kita Indonesia ini kan luar biasa dengan Bhinneka Tunggal Ika. Mana lagi yang punya banyak sekali suku bangsa, agama, perbedaan, tapi tetap satu. Betul. Semua berketuhanan yang Maha Esa. Pancasila loh itu. Betul. Masih ingat Pancasilanya? Tentu saja. Oh, Bu. tentu saja keindahan. Karena di satu sisi umat Hindu sedang tapa brata, tapi kan ada sebagian umat Muslim yang akan takbiran. Jadi Iya. kayak kontras gitu. Iya. Jadi di saat kita akan ya menghadapi itu, ternyata butuh kesepakatan. Iya. Ya, butuh kesepakatan. Kenapa? Karena tentu yang beragama Hindu nyepi nih. Nah, bahkan bandara pun satu hari tutup ya, tidak ada penerbangan. Betul. Itu secara internasional pun dihormati. Iya. Ya. Kemudian penyeberangan pun satu hari tidak ada yang dari Ketapang tutup, yang dari Lombok juga tutup. Jadi benar-benar semua akses satu hari itu Bali itu dalam kondisi yang hening. Ya. Bersih udara. Mengurangi polusi udara. Umat Muslim sedang bersih hati. Umat Muslim bersih hati. Umat Hindu juga bersih hati juga, karena ada proses pemurnian ya, proses tapa brata, juga melakukan puasa. Iya, sama kan? Ya. Iya, semua pasti ada puasa. Puasa lahir dan batin. Kita sudah bahas ya di pertemuan kemarin. Saat ini kita akan bahas bagaimana proses bertoleransi. Ini pas nih kejadiannya, pas kita hadapi. Betul. Ya, dari sini pun ada kesepakatan. Jadi perlu ada komunikasi ya, ada di pemerintahan juga. Ada pro kontra nih, ada yang saklek, keras. Nggak bisa, ini harus nyepi, bener. Tapi ada yang paham dan berkesadaran lebih tinggi, ada toleransi. Ada disepakati bersama. Ini kan yang mendamaikan di situ. Disepakati bersama, boleh kok. Pada saat orang nyepi boleh melakukan tetap melakukan malam takbiran, tapi tentu ada batasannya untuk saling menghormati. Nah, tadi kita lihat di berita yang masuk. Nah, di situ pun dinyatakan dari proses Kementerian Agama bahwa umat Muslim boleh melakukan malam takbiran, cuma diharapkan hanya dilakukan di masjid atau musola, ya. Dan tentunya untuk menghormati umat Hindu yang melakukan tapa brata penyepian, untuk tidak menggunakan pengeras suara yang berlebihan. Ya, pengeras suara yang berlebihan. Tapi kalau dalam ruangan untuk karena memang ritualan ada takbiran ya, menyebut nama Tuhan dan apa ya, boleh-boleh saja. Ya, di sini pun harus terjalin rasa toleransi. Ya, bahkan boleh keluar rumah. Kalau sakleknya nggak boleh keluar rumah kan gitu. Karena ada pecalang. Tapi ternyata kan pemerintah pun membolehkan, tapi lapor dengan pecalang dulu supaya tidak terjadi miskomunikasi. Ya, tolong yang diingat yang di Bali, umat Muslim, tolong lapor ke pecalang. Saya mau malam takbiran, jalan kaki ke masjid atau musola terdekat. Ya, boleh, tapi jalan kaki. Jadi memang tidak boleh berkendara jauh-jauh, karena ini memang sudah aturan yang dilakukan Bali dari tahun ke tahun dan semua saling menghormati. Dan bahkan ini pun bertoleransi. Indah sekali ya Indonesia ya. Dikasih kesempatan, tapi ya itu ada batasannya. Nah, kembali umat Muslim tuh juga harus menghargai, sudah dikasih toleransinya. Ya, jadi aturannya nggak saklek banget. Dikasih toleransi, mari saling menghargai. Ya, jadi kalau memang perlu ke masjid ya oke lah, mungkin keep silent, jadi istilahnya nggak rame-rame karena yang lain sedang
bertapa berata ya. Iya. Kemudian kalau malam takbiran boleh dilakukan gitu. Tapi kan tentu ada batasan waktu dengan penerangan yang memang secukupnya karena waktu itu lampu mati semua Iya, di Bali ya, gelap gulita ya. Mungkin tadi saya browsing juga hanya sekitar sampai jam 9 malam. Nah itu menurut saya akan sangat indah ketika kita bisa menerima perbedaan dan saling bertoleransi. Tapi toleransi kan itu kan jadinya nggak bisa seperti biasanya atau Bunda. Biasanya kan enak kita keliling-keliling. Ya namanya juga bertoleransi. Ketika orang bertoleransi berarti orang itu juga mengekang dari hawa nafsunya. Ya, toleransi itu butuh pengendalian nafsu. Iya. Orang yang tidak bertoleransi dia sebebas-bebasnya. Iya. Tapi ya orang yang bertoleransi dia mengendalikan nafsunya dan menerima rasa ketidaknyamanan. Ini kan toleransi berhubungan dengan rasa yang tidak nyaman dan dia menerima itu dengan saling menghormati. Jadi toleransi tidak hanya untuk umat beragama saja, tapi bisa dengan suku bangsa yang lain ya. Saya kemarin juga bertoleransi banyak dengan ketika saya cerita saya bertoleransi dengan tempat, mungkin dengan aturannya di sana seperti itu ya. Kita pun bertoleransi. Betul. Ya mudah-mudahan proses bertoleransi ini membuat damai semua orang dan tentu itu menjadi sesuatu yang indah untuk berbagi. Ya, itu yang sudah kita bahas. Mudah-mudahan Indonesia ini mulai bangkit kesadarannya dengan proses toleransi, menghargai, menghormati, dan ya itu tadi tidak kepuasan diri kita, mau saya euforia gitu. Dan sebagainya. Setuju nggak ya kira-kira? Kalau setuju, tambah tap love-nya tambah. Tap lagi. Iya, jadi itu. Tapi katanya nih, Bu Eni, jangan ngomong Bu Eni, masih tentu muda. Saja. Mbak, kakak juga boleh. Oh, kakak. Jangan Omi, kakak. Jangan Omi. Kalau di rumah Omi, kalau di sini kakak. Jadi kakak. Gimana, Bud? Sekarang kan proses toleransi. Ternyata toleransi itu ada sesuatu yang tertulis di kitab. Betul. Nah, jadi kan bukan hanya sekedar, Bunda ini nyuruh kok enak sekali ya. Kita harusnya kan mereka harus begini, harus begitu. Tidak, ternyata di kitab itu sudah ada. Jadi kita kan mengikuti apa yang diajarkan oleh jiwa luhur bahwa memang kita butuh bertoleransi. Ya, ini ada ayat yang luar biasa. Ada di surah Al-Hujurat ayat 13. Jadi tentang toleransi sosial dan keragaman. Jadi menjelaskan bahwa perbedaan suku dan bangsa adalah ketetapan Allah agar manusia saling mengenal, bukan untuk berpecah belah. Wow. Iya. Jadi merinding saya ya. Iya, Bun. Terus ada kebetulan ada juga di surah Yunus ayat 40 sampai 41 tentang toleransi dalam perbedaan pendapat. Jadi mengajarkan untuk saling menghormati perbedaan keyakinan dan melepaskan diri dari pertanggungjawaban perbuatan orang lain. Nah, itu yang penting. Ternyata proses toleransi bukan hanya sekarang aja didengungkan ya. Di zamannya itu loh para nabi pun sudah ada. Jadi kalau ada orang yang keras-kerasan senggol bacok dan gini berhubungan dengan masalah agama, kurang baca kitab tuh. Ulik-ulik lagi kitabnya. Jangan main menang sendiri. Orang di situ sudah dituliskan ya. Kita pahami, dan ketika ada yang belum bisa bertoleransi karena masih kekeh, masih kaku, mari kita perhalus budi pekerti kita. Kalau kita nanti sudah sampai di sana, otomatis kok
kita akan bisa menerima perbedaan, menghormati, bertoleransi dengan kondisi apapun, menghormati apa yang sudah menjadi adat istiadat yang diyakini oleh suatu kelompok, ya, dan ya itu memang seperti apa yang mereka yakini. Ya, kita punya perbedaan pendapat, juga tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Hormatilah pendapat orang lain, karena otaknya manusia itu beda-beda. Kalau kita tidak bertoleransi, satu orang tubrukan ya berperang terus ya, seperti saat ini ya. Karena yang satu begini, yang satu gini, sama kerasnya, akhirnya mengorbankan banyak orang. Ya, mereka punya andil nih. Karena ego itu. Karena ego. Ya, merasa paling benar dan sebagainya. Akhirnya ya demikian. Nah, di masa-masa genting seperti ini, jangan kita terpicu juga bergolak karena kondisi di luar. Mari masuk ke dalam diri, dalam kenali jati diri kita, pahami. Apakah saya masih melihat perbedaan antara agama ini A, B, C? Mari sadari, mereka bebas untuk memilih. Negara kita kan bebas menganut agama pun. Pindah agama juga begitu, mau pindah agama silahkan. Tapi jangan menghakimi orang yang pindah agama dan itu buruk, dan orang itu keyakinan. Tidak bisa kita paksakan. Ya. Yang penting ketika dia memang meyakini agamanya, lakukan dengan tulus ikhlas. Ya, dan menujulah pada kebenaran Tuhan. Apapun agamanya. Proses bertoleransi di Seoul ini sangat luar biasa. Di mana kita bisa saling menghargai pendapat, agama, ras, suku, bangsa. Bahwa kita adalah satu ciptaan Tuhan yang sama. Kalau kita tahu hakikat ini, maka tidak ada lagi keinginan ya untuk membuat orang begini begitu ya. Biarkan mereka bertumbuh dengan kesadarannya. Ya, itu sangat indah. Dan kali ini kok kita yang ngomong sendiri terus ya. Bagaimana nih ya, dengan Bapak Ibu, apakah setuju atau mungkin ada komen, ada sharing, ada tambahan. Mungkin yang saya bahas tadi ada yang kurang ya. Jadi bisa ikut menanggapi ya, Bun. Iya. Lah, ini ada yang nanya pociteng. Iya nih, Bun, udah rame nih. Setiap ini ada yang nanya. Apalagi saya berkumis. Dapat topi dan kumis. Dan yang sudah ikut live join Bunda sudah sekitar 300, hampir 350 Bunda. Luar biasa. Luar biasa yang sudah join sore ya, ngabuburit bersama kita. Ya. Oke. Sambil Kak Eni. Aku senang dipanggil Kak Eni. Oke Bunda, ini saya kan gimana kita ketawa terus. Sebelum ke pertanyaan Bun, sebelum ke pertanyaan saya membacakan dulu komen-komen tanggapan yang sudah merindu tadi. Semua ada komen-komen yang menyapa Bunda di sore ini. Jadi selamat sore Bunda, cantik banget Bunda dengan kebaya pink. Kemarin pink, sekarang pink. Sudah tertular Eni Maria. Iya, lama-lama kalau setiap hari ketemu Eni Maria, tadi dari atas rambut sampai kaki saya bisa pink. Kali ini kita bertukar Bun, saya merah sekarang. Lagi mau merah. Oke Bun, ini mohon maaf ya, saya harus melihat karena mata sudah tua ya guys. Jadi dari Nani Soul Bun, wah asik ada Bunda, pasti dapat ilmu lagi nih. Nah, kemudian ini Salfok Bun, studionya tambah keren. Tepuk tangan dulu apa studio. Terima kasih Bos Deva. Nah, lanjut ya Bun. Ini dari Tara Yasmin. Terima kasih banyak Bunda, di sela-sela workshop Soulmeter masih meluangkan waktu buat light sharing. Iya. Wah, demi cintaku padamu.
Tentu saja. Ya, Kemarin juga tentu begitu saja ya, Bun. kita- Oh, Baru iya. nyampe, Bunda sudah langsung Ya, live. betul. Nggak cuma itu aja, kita kedinginan. Ingat nggak sampai malam? Iya. Sampai Sebenarnya jam 12 malam kita kedinginan karena perbedaan antara Wellington ya waktu itu. Kita di Wellington dengan Indonesia beda 5 jam, tapi kita Betul. bela-belain selemasa kita masih kuat Tapi begitu kita sampai Melbourne, dengan sudah loyo. aktivitas yang luar biasa. ya paling enggak ini membawa semangat ya pada Bapak Pengalaman Ibu yang indah, bahwa dengan sharing itu membuat wawasan kita lebih luas. Betul. Dan yang kita bahas kan yang positif ya. Tidak hanya sekedar goyang-goyang atau apa, tapi kita manfaatkan media yang ini. Saya terima kasih dengan TikTok juga. Karena dengan ini saya bisa berbagi, menebar Bisa sharing ya. positif Paling ya, Bun. tidak saya bisa berguna bagi orang lain. Wah, tentu Ya, saja. itu yang kan kalau orang Jawa bilang migunanin tumprat lian. Berguna bagi yang lainnya. Jadilah orang Saya yang tidak, bermanfaat ya, ya, Bun, jadilah bagi orang yang lain. bermanfaat. Saya tidak bisa mungkin bergoyang. Saya tidak bisa menyanyi kayak Ibu Eni ya. Tapi yang bisa saya bagikan adalah bagaimana kita memaknai hidup. Hidup. Seperti saat ini kita Itu bahas lebih indah. tentang toleransi. Karena ini yang di depan mata kita. Iya. Ya, kalau nanti ada yang marah-marah, wah gitu, sadari aja. Ya, mereka masih di situ. Karena mereka belum paham, makanya mereka marah-marah. Ya, atau ada yang takbiran, wah keras-keras. Padahal kan sudah dikasih tahu, sudah ada aturannya, sudah ada toleransinya. Dia masih wah ini. Ya, berarti mereka masih di situ. Ya, ingat ya Bapak Ibu. Tidak bisa kita menyamaratakan kesadaran orang itu sama. Jadi tidak terusik ya, Bun. Tidak. Kalau kita sudah bertumbuh dengan kesadaran spiritual yang lebih baik, biar yang lain begini begitu kita tetap tenang, damai. Ya, Ya, kan di kitab juga dikatakan, jadilah jiwa-jiwa yang tenang. tenang. Tapi proses menjadi tenang itu kita harus membersihkan Ego itu. ya, Bun. ego, kemarahan, kesombongan, iri hati, harus bahagia 10. Nah, ini lagi workshop ngajarin bagaimana kita bisa bahagia 10. Ya. Saya jadi teringat dulu Mbak Eni pertama kali datang. Oh, cemberut. Enggak bisa kayak sekarang ini. Oh, dulu. Oh, Tuhan, saya Haru bilang gitu. biru. Kalau dulu cemberut, bukan ya. Oh, sadar diri dah. Banyak galau, Bun. Oh, gitu ya. Iya. Sekarang sudah kita hempaskan galau-galau itu, kita menuju ke damai hati. Ya, semua orang punya cerita, Betul. tapi dari proses buruknya hidup kita, mari kita ambil kita petik pelajaran hidup Iya, betul. ya, dengan paham. Oh, kenapa ada kejadian buruk? Oh, jangan nunjuk keluar terus, nyalain yang luar. Ini kan bertoleransi. Iya. Kamu begini, tapi lihat ke dalam. Bertoleransi itu enggak enak. Tidak nyaman memang. Tidak nyaman. Kenapa? Karena saya harus menghargai orang lain. Kalau saya egois, mereka harus ngikut saya. Iya. Nanti yang Hindu harus ngikut ini, nyepi, itu kan? Nggak boleh, gitu. Yang Muslim ini takbiran, ini harus begini. Iya. Ya kan nggak selesai gini. Berarti kita berada pada lingkungan yang sama. Maka proses toleransi semua saling, ya itu tadi, pengendalian diri. Ini emang yang menurut Biar saya selaras ya, Bunda. penting. Kenapa sih ada kejadian yang dihadapkan pada proses yang Saat ini. saat bersamaan? Mm-mm. Nggak ada yang kebetulan. Betul. Nggak ada yang kebetulan. Berarti kita akan dihadapkan ada proses naik kelas. Naik kelas. Kenapa? Kalau oke lah, kalau biasanya dengan kondisi nyepi, tidak ada, semua hening. Lebih enak, nggak ada gangguan. Tidak perlu bertoleransi. Iya. Yang takbiran, lebih enak sendiri, tidak ada gangguan. Mau ke apa saja. Tapi begitu ini bersamaan, Nah, kita tuh diuji oleh lingkungan kita. betul. Sudah sabarkah, menerimakah perbedaan, atau ini bahkan menjadi celah untuk memperuncing
dengan perbedaan yang kita punya menjadi sesuatu yang meledak. Nah, mari kita jaga. Mari bertoleransi. Ambil sisi yang positif, ya. Dan saya rasa Tuhan tidak menyuruh kita tidak boleh ini, tidak boleh itu. Ya, itu kan aturan manusia. Aturan Tuhan, jagalah hati di hari nan suci. Jangan kotori dengan kemarahan, ego, peraturan yang kaku. Mari saling melayani, saling bertoleransi. Itu indah sekali. Saya jadi ingat cerita ketika saya melakukan perjalanan ke Yerusalem. Pada saat itu saya pikirannya kan buruk, karena yang saya dengar kan di sini. Wah, ini ada perbedaan keras antara Pertikaian. agama. Yang satu sih yang begini, yang satu sih nggak selesai. Nah, tapi begitu saya masuk ke Yerusalem, saya melihat, loh, yang ngurusi kok malah gereja atau apa, yang ngurusi malah umat Muslim, ya, menjaga semua. Yang ada di sana Al-Aqsa juga, ada, mereka juga menjaga. Ternyata saling damai. menjaga. Di sana malah damai. Sampai sakit. Ini kita aja yang kurang piknik, gitu ya. Jadi ya oke lah, mari jaga. Di sana bisa bertoleransi. Paling hanya beberapa orang yang reseh, tapi kan buktinya di sana sudah sekian lama begitu dan aman, damai-damai saja. Biasanya orang luar yang sering mengompor-ngompori, kenapa begini. Nah, itu akhirnya kalau nggak sama-sama kuat, bersyukur, bertoleransi, saling-saling punya trust atau keyakinan, damai kok semuanya. Dan kita tidak terusik. Nah, tidak terusik. Yang suka ngompor-ngompor, yang suka mengusik adalah orang-orang yang belum berkesadaran. Tangguh teguh setia Ya, itu ya. tangguh teguh setia kepada Tuhan. Toh semua adalah ciptaan Tuhan yang sama. Betul. Karena agama sebenarnya tidak membuat perbedaan, tapi membuat semua bisa mampu menerima perbedaan. Ya, semua kan ada di kitab nih. Iya. Semua diajarin untuk bertoleransi. Ya, jadi mari kita lembutkan hati di hari yang di bulan Fitri. nih. Ya, Di bulan hari nan fitri, bulan yang penuh berkah, di proses nyepi, keheningan di dalam diri. Jangan terpicu, terkontaminasi oleh energi-energi yang tidak baik tadi. Betul. Ya, mudah-mudahan ke depan ini proses ujian kita, ya, yang uji ya lingkungan kita sendiri. Proses nyepi dan lebaran kali ini bisa berlangsung dengan damai. Ya, kita yang sudah belajar, mari hormati dan memberi ruang kepada saudara-saudara kita yang nyepi, memberi ruang pada yang muslim untuk takbiran, yang muslim memberi ruang menghormati, oh ya ini mereka sedang nyepi, ya ikuti aturannya. Toh cuma sehari saja. Betul. Tidak untuk setiap tahun. Ini bahkan di Jakarta, Bun, ini menurut Bu Sandi nih ada pawai ogoh-ogoh juga. Oh, itu apalagi kan? Padahal di saat berbulan puasa ada mayoritas ya di Jakarta. Mayoritas, tapi umat muslim atau yang beragama lain membolehkan untuk pawai ogoh-ogoh, itu juga luar biasa. Ya, itu nilai-nilai yang mungkin tidak terlihat, tidak kita pahami, tapi kan ternyata itu sudah dipikirkan di zamannya Nusantara. Buktinya kan Bhinneka Tunggal Ika itu kan di zamannya Nusantara sudah ada, sudah dicanangkan. Apalagi dengan Pancasila, dasar Pancasila itu kan dasar negara kita. Tuhan Yang Maha Esa itu nomor satu, ketuhanan Maha Esa. Yang kita harus pegang, saling menghormati agama apapun. Ya, jadi itu akan indah, ya. Dan mari kita sucikan hati kita, ya, dengan ritual-ritual yang sudah ada. Jangan cukup hanya ritualnya, tapi juga bersihkan batinnya. Oke, adakah pertanyaan seputar
Sudah ada diskusi beberapa pertanyaan, tapi saya akan bacakan pertanyaan pertama dulu, Bun. Ini dari Ika Junita Kartika Sari. Adakah tipsnya untuk menghadapi mudik, Bunda? Biasanya gampang emosi karena macet. Dan macet itu seperti lagi ngantri gitu loh. Panjang macetnya. Namanya. Ya betul. Macet yang panjang itu membuat itu kita sudah- agak-agak emosi, Bun. Tapi kan kita sudah tahu kan, kalau mau mudik pasti akan macet kan. Tentu saja. Nah, menyikapinya berangkat lebih awal sebelum macet kan bisa diprediksi. Kalau belum libur, Bun? Kalau belum libur ya itu masalahnya. Kalau nggak ada masalah libur ya pulang lebih awal. Ya. Terus kalau sudah atau pas di hari lebarannya. Sudah Tapi tahu nggak ada, resikonya sudah tahu. sebenarnya. Sebenarnya kita Bun. sudah tahu resikonya. Langkah-langkahnya ya. Cuma tipsnya kan, nah ini kalau secara energi ya, saya bahas secara energi. Kalau masalah teknis, transportasi apa kan sudah paham karena lebaran ini kan sudah berkali-kali dialami dan sudah tahu prediksinya bakal macet. Kalau saya kan lihat dari sisi energinya. Pada saat terjadi kemacetan lalu lintas, energi apa yang ada di sana? Marah, Tegang, stres, cemas, tegang, semua, Bun. cemas, ya kan? Terburu-buru, ya. takut terlambat, itu ada semua di sana. Capek, Lapar tentu saja. apalagi macet Macetnya. jauh dari Iya. Paromnas, bekalnya habis. Semua belet pipis, Semua mencari Indomaret. belet pipis, terus, Iya. aduh banyak sekali. Anak nangis. Belum anaknya nangis, ya betul, anaknya nangis kan. Wah itu sudah benar-benar stres gitu. Di saat yang stres, energi stres ini akan mengkontaminasi kita. Maka kita tidak akan pernah tenang dalam perjalanan-perjalanan yang penuh dalam tekanan. Ada yang mau muntah nih, ya bahkan ada yang wafat di jalan tol karena kelelahan. Wah, Ya memang ya harus sabar ya, Bun. Sama penghuni seperti kebun binatang disebut kebun binatang ya. Iya. Ragunan, Semua keluar semua. safari, taman safari Gembira. Bukan itu ya. Sama seperti kemarin kita, Bunda. Power bank habis, ya baterai habis. Sudahlah stres. Pokoknya sudah ngumpul. Kaki bengkak. Kemarin kita perjalanannya delay loh, Bunda. Itu ya yang Dan kita harus sangat bersabar. Dan ternyata mendapatkan keindahan. Kompensasinya indah. ya. Jadi ya dengan kondisi energi yang stres, maka agar kita tidak terkontaminasi energi stres, Bapak Ibu perlu memperkuat keterhubungan dengan Tuhan. Karena energi Tuhan yang mengalir pada diri kita akan mampu membersihkan kontaminasi energi stres yang datang di lingkungan kita. Ya, kenapa? Kok bisa gitu? Ya, kita akan menjadi jiwa-jiwa yang tenang. Itu tadi, jiwa-jiwa yang tenang. Dia akan paham, oh ya memang kejadiannya ini jalannya memang macet. Dia sudah tahu prediksinya, kan lebaran gitu. Dia akan menerima, oh ya, saya bertoleransi tadi dengan macet. Iya. Ya, toleransi. Kedua, dia menjaga connectingnya dengan Tuhan. Terhubung. Karena apa? Kalau saya nanti ikutan marah, terkontaminasi energi marah, terus kebun binatang keluar semua, energi kita lobet, tubuh kita akan capek. Iya. Mabuk, capek, stres ya. Tapi ketika kita pahami bahwa ini memang jalannya begini, saya tetap menjalani, jalanilah dengan bahagia. Jadi kuncinya bahagia 10 poin. Ikhlas menjalani, ya memang macet. Bertoleransi, ya orang semua terburu-buru. Jadi ya tenang aja, bukan main bel, neng neng neng
terus tambah stres gitu. Tambah emosi. Tambah emosi. Karena pada kondisi itu semua berada di frekuensi beta. Maka kita harus membuat diri kita beda frekuensi lah gitu. Beda frekuensi supaya nggak terkontaminasi. Yaitu apa? Turun pada frekuensi alfa, theta, delta. Bahagia itu ada di delta. Energi Tuhan akan turun. Ya, dengan bahagia 10 kita tenang. Energi Tuhan akan, ya sudah ada kontaminasi bersih, ya kita tetap tenang. Setel aja lagu yang mendamaikan. Ya, kalau saya nyupir ya saya lebih senang dengerin lagu yang Penuh cinta, yang radiasinya positif, atau yang slow ngejazz, atau ya tergantung suka sih ya. Tapi kalau lagi ngantuk ya saya mau puter yang ngerok gitu, atau dangdut. Jadi saya kan sambil ikut bernyanyi. Ya karena saya juga sopir, tukang sopir. Jadi kalau pergi sama anak-anak dulu kecil-kecil dengan suami, saya pakai bagian nyopir. Mereka tidur semua, saya nyopir gitu. Jadi kondisi jalan yang kayak gitu, saya tetap menghibur diri saya dengan lagu yang positif. Yang apa, kalau ngantuk ya saya putar yang membuat saya tetap terjaga, semangat ya. Jadi tahu ini kondisinya begini. Nah, itulah bertoleransi. Jadi bertoleransi itu tidak hanya dengan perbedaan di luar diri kita, umat beragama. Toleransi dengan diri kita dan lingkungan kita, sekeliling kita. Bertoleransi dengan ibu saya yang ngomel-ngomel ya, bertoleransi dengan anak-anak yang ribet. Nanti habis ini mau pipis, cepetin pipis. Bertoleransi, ya sudah macet, belum berhenti. Tapi nggak pakai ngomel. Karena apa? Sadar. Ini namanya hidup berkesadaran. Sadar anak saya itu masih kecil, dia kebelet pipis. Oke, kita berhenti. Nggak pakai ngomel. Yang ngomel-ngomel adalah orang yang tidak sadar. Bukan berarti pingsan. Tapi memang kondisinya begitu, ya sudahlah. Iya. Ya itu proses belajar. Bapak Ibu jangan pikir itu bukan suatu proses spiritual. Itu spiritual. Spiritual itu tidak melulu hanya doa saja, tapi bagaimana kita berperilaku. Melibatkan kekuatan Tuhan sehingga hati ini damai, tenang. Menjalani ya itu tidak menjadi beban. Macet ya oke lah, happy. Yang penting kita sudah tahu macet, bekali anak-anak dengan makan yang cukup, ya, snack, mobil, persiapan. Ya, dulu kita melakukan perjalanan pada waktu bulan puasa. Ingat enggak? Ini ada Pak Gede, ada semua tim Soul Team. Jalan-jalan udah tahu itu bulan puasa, tapi kita harus pergi ke Jawa waktu itu ya. Keliling. Apa yang kita lakukan? Bawa nasi kan, kalau kita tidak puasa, beberapa tidak puasa ya lengkap aja bawain. Ya sudah, nanti berhenti sebentar di tempat yang tidak mengganggu, atau di dalam mobil kita makan. Ya memang kebutuhannya begitu, mau gimana. Itu proses bertoleransi kita loh, kita sadar. Ya, jadi ya itu pun nyaman. Rempong dikit ya. Jadi setiap proses bertoleransi ada pengorbanan diri kita dari kenyamanan. Itulah yang disebut bertoleransi. Kalau mau enaknya sendiri namanya bukan toleransi. Ya. Jadi ya mau saya, mau gue gitu. Ya, jadi bertoleransi pasti ada ketidaknyamanan yang harus kita korbankan. Ya, jadi amati dalam apakah saya sudah bertoleransi. Baru saya tidak mendapatkan kenyamanan saya aja saya sudah wah, berarti kamu belum bertoleransi. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi ke rasanya tadi lewat-lewat aja sih, agak sulit membacanya. Tadi kita sudah membahas tentang mudik, kali ini kita menuju ke Lebaran. Jadi dari Aluisia, Bunda, bagaimana sebaiknya kita memaknai hari Lebaran? Kalau Lebaran tuh ngapain ya di benak kita? Silaturahmi, maaf-maafan, minta maaf.
makan ketupat, Makan ketupat. ada opor ayam, sambal goreng ati, Oh, indah sekali. baju baru, terus bersih-bersih rumah, Iya. mau bagi Bagi-bagi. angpau ya, namanya bukan angpau ya, ya fitrah ya, melakukan Berbagi, ya. berbagi dan mengakrabkan keluarga untuk saling Betul. bertoleransi ya, itu saatnya Lebaran. Jadi Iya. kenapa dibela-belain Untuk silaturahmi. untuk pulang. Ya, Ya, apalagi masih ada orang tua, Betul. keluarga. Duh, bela-belain sampai macet pun dibelain. Kenapa? Karena orang memikirkan hal itu. ya. Semua yang sedang merayakan Idul Fitri ingin memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang dicintai, dan ada kesempatan untuk bermaaf-maafan ya, untuk ada orang tua masih bisa melayani orang tua ya, bahkan Bertemu. pada saat suatu yang saya ingat ketika Lebaran dan nancep pada diri saya adalah sungkem pada orang tua. Nah, Wah, rasanya haru, Bun. haru banget Iya. gitu ya. Saya sungkem dengan orang tua saya, terus mereka memeluk saya, dan itu pun sempat saya ajarkan di Solkit, agar Solkit anak-anak itu mengundang orang tuanya. Kemudian saya ngajari bagaimana sungkem menghormati orang tua, Betul. kemudian memeluk orang tuanya, minta maaf, memaafkan, itu indah sekali ya. Dan tentu dalam proses itu, proses setelah selama bulan puasa kita berpuasa secara berfisik ya, saatnya kita membersihkan batin dengan minta maaf dan memaafkan ya. Tapi banyak orang hanya fokus di puasa lahirnya ya, kemudian pada saat hari Idul Fitri datang, maaf lahir batin ya, salam-salaman, tapi dalamnya hatinya masih gerundel. Iya. Karena itu kesempatan yang sangat indah. Proses pengendalian puasa, tolong, seperti kemarin kita sudah bahas ya puasa sampai Waktu di tingkatan New lebih Zealand, dalam waktu ya. di New Zealand. Nah, kalau bisa ya lakukan juga dengan proses batin. Mumpung kesempatan bertemu, Tidak hanya di mulut tidak saja. hanya di mulut saja, tapi benar-benar maaf lahir dan batin. Berarti kalau secara batin tidak ada lagi rasa yang mengusik kita. Kalau ada rasa Pendam. ketemu aja sudah terusik, berarti Anda belum benar-benar memaafkan. Begitu ada rasa, aduh rasanya kok nggak enak ya sama orang ini, berarti Anda belum benar-benar memaafkan dan bertoleransi. Ya sudahlah, mereka memang begitu, itu toleransi. Ya, menerima kekurangan orang lain. Ya. Jadi ya maknai Lebaran kali ini dengan proses yang lebih dalam, tidak hanya sekedar tujuannya reunian dengan keluarga, tapi benar-benar maaf lahir dan batin. Ya, itu akan sangat indah, dan kalau bisa tidak hanya di bulan Idul Fitri aja, merayakan kemenangan. Sebenarnya kemenangan atas apa? Pengendalian diri kita. Mengalahkan diri. Ya, mengalahkan nafsu di dalam diri kan itu. Ya sama aja sebenarnya, tapa brata penyepian ya mengalahkan hawa nafsu di dalam diri. Ya, oh sama, itu semua agama kan sama. Cuma kemasannya jadi ajaran ini jadi berbeda. Kenapa? Pengendalian nafsu di hari Nyepi itu dengan tapa brata, catur brata, itu ada berapa Pak Gede? Ada 4. Nah, catur itu 4 ya. Kemudian itu pengendalian dirinya. Yang Muslim juga pengendalian diri. Dan sama-sama menghadapi, karena sudah mampu mengendalikan diri, dia akan menyambut hari Nan Fitri ya. Proses kita
terlahir kembali dengan kondisi yang lebih baik, lahir dan batin. Dan setelah bertapa berpuasa ini, ya itu kan diharapkan terjadi pemurnian batin, ya kemudian terlahir kembali lebih bersih. Gitu. Harapannya begitu, itu di agama semua akan begitu. Bahkan ya saya di umat Katolik pun, Kristen Katolik juga ada. Ini kemarin kan Puasa ya, pantang. karena Prapaskah. Loh ini barengan ini. Iya, bersama. Kemarin ada puasa ini Prapaskah juga. Kemudian ya sebentar lagi juga menghadapi Paskah juga. Jadi semua akan mengarah pada kesucian. Iya. Nah, ada yang nanya sama saya, Bunda, tahun ini umat Hindu nyepi Lebaran Paskah itu pada saat yang hampir bersamaan. Apa pertandanya? Waduh, saya bilang ini, saya bukan tukang ramal, tapi di sini kita melihat bahwa jalan kebenaran Tuhan itu mengarahkan pada hal yang sama. Proses puasa, semua pengendalian diri untuk bertumbuh lebih baik. Ya mudah-mudahan di tahun 2026 ini kesadaran umat manusia pun setelah melalui proses penyucian diri akan ada proses pertumbuhan spiritual yang lebih baik. Semakin berkesadaran. Ya, semakin berkesadaran. Terus gimana dengan mereka yang berperang? Ya. Kenapa? Saya yakin seburuk apapun kondisi orang berperang, semua itu terjadi karena hukum tabur tuai. Maka setiap akan terjadi perubahan ke arah yang lebih baik, pasti ada chaos. Ada kondisi-kondisi di mana setelah itu kesadaran orang akan bertumbuh menjadi lebih baik. Mari kita doakan mereka-mereka yang sedang bertikai untuk bisa bersilaturahmi, ya, dan terjadi kesepakatan yang mendamaikan, bertoleransi, agar ya di bulan yang suci ini terjadi proses perdamaian di antara mereka. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Iya, karena kita sudah mikirin kemana-mana tuh kalau begini terus. Ini kan semua punya ego kan? Kepentingan ya, karena mereka punya ambisi yang harusnya kalau kita berkesadaran tidak akan seperti itu. Betul. Ya, karena mereka lebih menuhankan ego mereka, sehingga proses ini pun harus terjadi. Ya, untuk yang lain ya mari kita berdamai. Kenapa? Ketika beberapa orang meradiasikan kedamaian, lebih banyak lagi orang meradiasikan kedamaian, maka ketika damai di hati, radiasi damai juga akan menyelimuti seluruh bumi. Orang tadi yang berkonflik, karena radiasi kedamaian yang kita terus tebarkan, mereka pun akan luluh. Energi Tuhan akan menyentuh mereka, dan mereka pun akan luluh dengan energi Tuhan. Nah, inilah pesan yang perlu saya sampaikan pada teman-teman yang sudah rajin meditasi. Mari kita radiasikan cinta dan kedamaian di bumi ini. Ya, agar kesadaran umat manusia bertumbuh menjadi lebih baik. Ini PR kita. Jadi seperti biasa yang sudah meditasi soul, yang sudah belajar, mari setiap hari perkuat lagi proses pelayanan kita untuk bumi dengan cinta dan kedamaian. Ya, kalau nggak dari kita siapa lagi? Mereka yang lagi ruwet disuruh meditasi nggak bisa. Ya, di tempat orang perang gitu terus suruh Jening duduk meditasi, nggak bisa, pikirannya sudah wah nanti kalau dibom begini-begini. Ya, mari yang jauh-jauh, kita ini loh jauh. Ya, bahkan diprediksi tempat yang kalau terjadi perang teraman, ya, juga New Zealand. Ya, yang kita yang berupaya untuk mereka, sebarkan, pancarkan cinta terus.
kepada mereka-mereka yang sedang berperang. Ya, miliki kesadaran berbagi cinta dan kedamaian pada mereka. Orang yang sedang berperang adalah orang yang kekurangan cinta. Maka mereka yang berkesadaran lebih tinggi, jadikan diri kita sebagai saluran berkat Tuhan dan berkati, radiasikan cinta Tuhan kepada mereka. Itu akan indah. Ya, untuk itulah kenapa Bapak Ibu perlu upgrade, perlu menambahkan pengetahuan, proses kesadaran ditumbuhkan. Lewat apa? Ya seperti ini, sharing. Jadi kita terbuka, wawasan kita terbuka. Tidak seperti kata dalam tempurung, aturannya begini, aturannya begini. Hei, jalan-jalan yuk, piknik yuk, gitu kan. Begitu keluar dari kata, Tempurung. keluar dari tempurungnya baru kita, oh ya, yang ini. Oh ya. Nah ini ada yang masing-masing dari kubu ini saling mengutuk. Ya itu mereka, urusan mereka, karma mereka, takdir mereka. Mari yang tidak punya urusan di sana, mari tanam kebaikan kepada mereka untuk ya membuat kondisi lebih baik. Saya ingat sekali yang ada di kitab ya, bahwa Tuhan tidak akan menolong seseorang kalau orang itu tidak berusaha untuk menolong dirinya. Ya mereka tidak menolong dirinya, mereka malah menghujat yang lain, saling gini kan, emosi kan. Mereka tidak menolong diri mereka, malah semakin terpicu emosi ini, dendam, kesumat bertahun-tahun. Nah mari kita yang tidak punya kepentingan di sana, ayo berikan sebisa kita. Ya walaupun saya tidak punya apa-apa yang bisa saya berikan, radiasikan cinta pada mereka. Penuhi mereka dengan cinta. Dan itu yang dibutuhkan di sana ya. Ya itu butuhkan. Bagian orang-orang yang tidak tahu kenapa harus kena bom ini itu. Mari, kalau tidak ada takdir karma yang harus ada di sana, ya tidak di sana. Ya. Nah sekarang kita yang ada di jauh, mari bergeraklah untuk menjaga bumi ini, menjaga mereka yang sedang gelap mata. Dengan apa? Energi, cahaya, cinta, energi Tuhan. Dengan kita melakukan hal itu, toh berangsur-angsur mereka juga mikir kok. Ya, mereka akan mulai tersentuh dengan energi Tuhan, mulai ada yang ngajaki berdamai. Orang-orang yang dirasuki oleh kekuasa-kuasa gelap tuh biasanya kalap mata dia. Tapi mereka yang dirasuki oleh kekuatan Tuhan, kok dirasuki ya? Dipenuhi dengan energi Tuhan. Kadang-kadang kita kalau ngomong dirasuki itu konotasinya jahat, horor iya. Gitu. Padahal ya sama-sama kerasukan. Iya. Ya ini ada, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau mereka tidak mengubah dirinya sendiri. Itu maksudnya. Ya, terima kasih yang sudah berbagi ya. Mudah-mudahan itu membuka wawasan kita. Kita tidak hanya hafal dengan kitabnya, tapi kita benar-benar menjalani ya, tidak sekedar hanya menghafal ya. Biar dia yang ngomong. Hafal nggak dia? Tuhan tidak akan mengubah kaumnya, tapi kita yang harus mengubah diri. Ya, itu. Nah, kita ada upaya gitu. Ada upaya. Nah, sekarang kalau yang itu apakah mereka berupaya? Kalau mereka tahu, mereka kan berupaya untuk melakukan suatu proses perdamaian. Iya. Ya, yang lain akan berupaya lagi membantu proses perdamaian itu bagi mereka yang sadar. Kalau yang nggak ada sadar, ya ngomporin terus. Betul. Tapi ngomporin di balik layar itu juga bikin perbuatan yang buruk. Walaupun dia nyumbang pikirannya aja. Ya. Jadi itu juga tidak baik. Betul. Ingat hukum tabur tuai. Apa yang kamu tanam itu yang akan kamu tuai. Ya. Mereka tidak akan menderita dengan kondisi perang kalau dulu mereka ada rekaman untuk menanam hal yang buruk di sana.
Ya, jadi ya oke, kita paham, Mereka kita harus bantu. menerima Mereka ya. harus menerima bagian takdirnya Dan menuainya. dan menuainya. Tapi kalau bisa kita bantu mereka Iya. dengan penguatan secara energi, yaitu meradiasikan cinta dan kedamaian. Kecuali mereka ada upaya ya Bunda Mereka untuk ada upaya. damai. Mana Bu? Oke, Oke. kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih Bun. Tapi ini sepertinya sebagian besar Bunda sudah menjawab tentang konflik. Tapi mungkin ini lebih ke konflik keluarga ya Bunda. Ini pertanyaannya, bagaimana cara mendamaikan keluarga yang ada konflik sehingga sulit berkumpul dan maaf-maafan di saat hari Lebaran. Ya, emang apa ya, saat Lebaran itu idealnya, ini kan idealnya lagi, kita tuh seneng banget loh lihat keluarga ini datang, terus kemudian guyup, akur, kemudian makan bersama. Kalau saya ingat Lebaran, ingat opor. Iya, ketupat. Lihat ketupat, kemudian wah seneng banget, lari ke sana ke sini semua keluarga berkumpul, datang lagi ada yang bawa kue, pokoknya indah sekali. Tapi ada keluarga yang nggak mau pulang kampung karena berkelahi dengan kakaknya, Nah, itu dia. orang tuanya, kan Ya, gitu. Kan diam-diaman. diam-diaman. Padahal kesempatan bersilaturahmi, maksudnya punya libur panjang. Ketemuan dengan keluarga adalah pada setahun sekali pada saat Lebaran. Jadi kita manfaatkan dong itu untuk saling memaafkan. Ya, saling bertoleransi tadi. Kemudian sama-sama melakukan pengendalian diri. Olah rasa. Berarti perlu meditasi soul reflection. Di hari Rabu ya. Di hari Rabu nanti bisa dilihat prosesnya di sana, bisa dibuka dan macam-macam. Ada yang membersihkan kemarahan, ya, ada yang iri hati, ada cemas. Silahkan sesuai dengan kebutuhan, merilis pikiran-pikiran yang negatif. Betul. Ya. Karena segala sesuatu dalam hidup kita itu tergantung dari pikiran kita atau niatan kita. Perbuatannya baik, tapi niatan dibalik suatu perbuatannya buruk, ya tetap buruk gitu. Karena itu menanam buruk. Walaupun perbuatannya kelihatannya baik, itu pencitraan. Tapi alam ini hakikatnya akan nampak adalah berdasarkan niatannya, ya, bukan perbuatannya. Kan bisa berbuat dari proses mikir dulu, terus mikir dulu, oh nanti begini, kemudian baru actionnya bisa dibuat-buat kan. Tapi niatannya sudah buruk, ya radiasinya udah buruk. Jadi kalau bisa sebelum kita bersilaturahmi pulang kampung, lakukan terlebih dahulu di rumah masing-masing untuk minta maaf dan memaafkan secara batin. Ya, jangan nunggu di sana baru minta maaf secara batin, kadang sudah emosi, bersih hati, ya bersih hati, 30 hari. Bersih hati, minta maaf, memaafkan itu selama 1 bulan itu selesaikan. Sehingga pada saat nanti kita bertemu pada saat Lebaran, pasti ada kerinduan ingin ketemu. Betul. Karena kita sudah tidak ada lagi beban di dalam diri. Kita pasti ada kerinduan untuk ketemu. Kenapa ada kerinduan? Sudah ada cinta. Ya. Tidak ada lagi kemarahan, bencian, iri hati. Sudah lepas. Sehingga ada kerinduan untuk pulang. Nanti saya ketemu. Ya, saya sudah melakukan gitu. Orang dia nggak mau, itu urusan dia. Ya, dia yang dapat baik siapa? Ya kalau kita nanamnya baik, memaafkan, minta maaf, ya kita yang dapat. Suasana hati kita plong, bahagia, ketemu keluarga, karena radiasi kita bahagia, kangen, rindu pada keluarga kita akan ditangkap juga oleh mereka. Mereka pun akan tersentuh. Betul. Ya, mereka akan tersentuh dengan cinta yang kita pancarkan. Tadinya dia pingin marah sama kita, karena kita sudah meradiasikan cinta banyak, kan orang yang marah-marah itu kan kekurangan cinta. Kalau terus kita kasih cinta,
Berubah nggak? Berubah. Betul. Kemudian dia mudah mulai. Kalau pertama disenyumin masih nyebeng, masih cemberut. Oh ya sudah. Besok lagi senyumin lagi. Masih gak enakan. Mungkin dia gengsi. Lewat lagi, senyum lagi. Mungkin sampai 10, 100 kali. Lama-lama kan dia juga gak enak kan. Pasti dia akan tersenyum juga. Maafnya diterima. Nah, maafnya diterima. Itu berubah. Bayangin aja, kalau batu sekeras itu dengan air setetes saja bisa lobang, maka hati orang yang sekeras batu dengan cinta Tuhan, tik tik tik, itu lama-lama juga dia akan istilahnya lumer. Iya. Ya, tetap usaha kita dan jangan baper. Nah, banyak orang kan baperan. Iya. Baru saya sudah senyum sekali terus masih cemberut, ikut ngambek lagi. Kita sudah ngambek lagi. Wah, dia begini begitu. Nah, namanya baperan ya. Perasaan. Wah, jadi ini itu lagi berpikir buruk. Kan nambah ya, numpuk lagi marahnya, numpuk lagi rasa yang gak nyaman itu. Ya. Jangan terusik ya, Bun. Jangan terusik oleh seperti harus teguh, itu. Ya. Jadi itu tipsnya. Dan kalau punya waktu, bagi yang sudah biasa meditasi, visualkan tuh membayangkan. Sebelum berangkat ya, Bun? Ya, selama proses sebelum bertemu, visualkan saudara-saudara kita yang saling tidak bertikai, tidak nyaman. Bayangkan mereka saling memaafkan, berdamai, nanti mereka berpelukan. Terus kemudian Lebaran mereka datang bersama, berkumpul bersama. Ya, itu penting. Kita menciptakan dengan energi pikiran kita kondisi yang lebih baik. Apalagi ditambahkan dengan kekuatan Tuhan. Wow. Itu akan indah. Lumer ya. Ya, semua orang pernah mengalami, saya juga. Iya. Tapi akhirnya terbukti, oh, inilah teknik yang bisa mendamaikan semua orang. Selama pikiran kita positif mengatakan ya mereka sekarang memang belum sadar, tapi nanti akan ada saatnya mereka sadar dan saling berpelukan, saling memaafkan, dan semua akan indah. Betul. Ya, dan itu mewujud kok, benar. Asal niatan kita baik ya dan diperkuat dengan pikiran yang positif, maka itu akan mewujud dalam hidup kita. Ingat, hukumnya adalah energi mengikuti pikiran. Jangan kirimkan pikiran-pikiran negatif, karena pikiran negatif kita juga akan mewujud dan itu membuat kita menderita. Jadi ngapain kita mikir yang jelek-jelek? Mari kita berpikir positif. Nanti kalau belajar soul meter, jadi kita tahu, oh selama ini saya pikirannya, radiasi pikirannya banyak negatif daripada positifnya. Jadi tahu identitas diri kita. Jadi tahu keberadaan diri kita. Jadi tahu jati diri kita. Itu fungsinya belajar soul meter. Ya, dan kalau setelah kita bisa mengidentifikasi diri kita, baru kita bisa berbenah diri. Coba kalau Bapak Ibu enggak pernah tahu, kamu kok sombong? Enggak, saya enggak sombong. Kita denial terus. Enggak, orang sombong itu enggak akan berubah menjadi rendah hati karena dia tidak mau dianggap sombong. Padahal dia sombong. Tapi ketika orang terukur, kamu punya radiasi sombong nih. Dan dia punya kesadaran, oh ya saya sombong ya. Mulai menyadari, menarik, minta maaf. Radiasi sombong berubah. Yang bisa mengubah ya dirinya sendiri karena dia mau melakukan, mengidentifikasi diri dan mau berbenah diri. Nah, harusnya di bulan puasa ini, puasa batin yang seperti itu juga dilakukan, refleksi batin ya. Jadi jangan lupa meditasi soul reflection, sehingga kita itu bisa menghadapi hidup dengan ceria. Ya, contohnya Ibu Eni. Lebih rileks ya, Bun. Dibawa rileks, dibawa santai, pokoknya penuh cinta. Ya, itu. Tapi ya jangan pencitraan ya. Betul. Tidak boleh pencitraan. Kita tampil apa adanya. Dan itu sangat luar biasa.
Nggak berasa nih, Nah, sudah ini berapa Bun, ini lama tinggal kita 30 menit lagi. eh, Apakah kita akan membacakan pertanyaan atau kita mau buka buku, Bun? Oke. Bagaimana? Masih Masih ada ada pertanyaan? satu pertanyaan Oh ya, lagi. satu pertanyaan aja. Oke, Bun, ini dari Fali Hardi. Mm-mm. Bunda, caranya berdamai dengan pertanyaan pamungkas Lebaran. Seperti kapan punya pacar itu gimana, Bun? Nah, itu sering dialami para muda-muda. Aduh. Kapan punya pacar? Kalau sudah menikah, kapan punya anak? Yaitu pertanyaan yang sangat wajar. Ya, namanya juga orang banyak, pikirannya macam-macam ya. Iya. Dan Ketika sudah lama tidak bertemu. ya, Bun? kuncinya cuma satu, jangan baper. Nah, betul. Mau cari jawaban apa? Nggak usah dijawab. Senyumin aja. Yang penting kita nggak baper, nggak tersinggung. Ya kalau mau jawab, kapan punya pasangan? Ya, sebentar lagi jodohnya datang. Sekarang belum datang aja, gitu santai aja lah. Nggak usah dipikirin. Atau didoain ya, Bun. Ya, Biar semakin dekat jodohnya. Semakin dekat. Terus kapan punya anak? Ya, orang belum dikasih sama Tuhan. Selesai. Kan? Ya memang belum waktu. Ya udah. Apalagi kalau kita bilang, sudah bikin terus. Sudah upayanya sudah, tapi belum. Sudah bikin terus tapi belum berjodoh untuk dapat. Ya gitu aja lah. Betul. Santai aja. Yang penting satu aja, jangan baper. Nah, betul. Kita tidak boleh terganggu oleh apapun yang Kan sudah bersih hati tetap tadi, damai Bun. di dalam. Jadi tidak terusik Ya, lagi. tidak terusik lagi. Jawab Iya. yang santai-santai aja gitu. Iya. Oke, ada Oke, lagi Bun, kah? ini ada komen-komen tanggapan nih. Oh, ini yang gimana Bun agar tidak baperan? Oh, ini Nah, PR. ini nih. Nah, Gimana, nih. Bunda? Kalau tidak baperan, tidak terusik itu kan, Bun? Ya, tidak terbawa perasaan. Perasaan. Bahwa tidak terusik. Kenapa ya? Ya, kalau menurut saya tips untuk tidak baper, jawabannya cuma emangnya gue pikirin. Nah, loh. Orang baper itu karena dia banyak mikirin. Betul. Kenapa sih dia ngomong gitu? Kenapa saya ditanya begitu? Kebanyakan mikir. Padahal tidak seperti itu ya. Bun? Padahal ya belum tentu, atau mungkin cuma hanya sekedar Bercanda. orang bercanda, ya sudahlah. Gitu loh. Kalau saya ya emangnya gue pikirin. Selesai. Tapi orang baper itu karena terlalu banyak. Dari pertanyaan satu mikirin lagi, dipikirin, Numpuk. nanti jangan-jangan begini. Padahal orang itu tidak bermaksud begitu. Iya. Itu kan baru pikiran kita. Ya, jadi apalagi kalau kita sudah bisa solve matter, diukur aja. Saya perlu pikirin. Oh enggak, ya emang enggak usah pikirin lah. Itu menghabiskan energi, menghabiskan waktu, menghabiskan diri stres ya. Mending mikirin yang positif-positif aja. Betul. Ya, jangan baper. Berlatih memang. Berarti kalau kita baper, berarti kita di sini di dalam diri kita itu masih ada beberapa hal ingin dianggap baik. Ketika orang ngomongin jelek, kita udah baper, berarti kita masih ada ingin dianggap baik. Ada orang ngomong dikit, terus kita sudah marah, berarti kita cepat tersinggung kan? Juga karena mikirnya bahwa perasaannya tuh sensitif, terlalu ingin dihargai, mungkin jadi baper. Jadi kalau orang nggak baperan itu yang Siap biasa menerima biasa koreksi aja. Ya, Bun. siap menerima koreksi. Ya sudah, ini Apapun. diri saya. Iya. Jadi orang yang mengenal dirinya, dia tidak perlu tahu apa yang Validasi. diomongin orang lain. Tidak perlu validasi. Ya, Iya. itu kata-kata yang lagi kekinian. Tidak perlu validasi. Iya. Sudahlah, mau apaan. Iya, Ya. seperti Itu kita saya juga berbagi meditasi baper itu bisa dilihat nanti, bisa meditasi untuk pembersihan bapernya. Ya. Terus kalau saya mikir gini, orang lain ngomong misalkan ya, saya hanya mikirkan, itu menguntungkan buat saya enggak sih? Kalau kata-kata itu saya masukkan ke hati saya, menguntungkan enggak? Kalau enggak menguntungkan, ya sudahlah, lepaskanlah. Emang kelihatannya Cuek aja, cuek ya? aja.
Tapi banyak juga orang kelihatannya cuek, tapi dia baperannya ke Ternyata dalam. masuk ke dalam hati. Ada orang baperannya langsung action, tapi ada bapernya di dalam, Oh iya, ya kan? ada yang Kelihatannya cuek kan, iya. tapi di sini Di belakang dia merana, Bun. membara, bukan merana, membara. Iya, betul. Ya itulah, berlatih itu. Nah kalau kita belajar soul meter, kita bisa mengukur, oh ada radiasi baper saya, oh ya saya bersihin. Kenapa? Kalau kita radiasinya baperan, akan menarik orang yang membuat kita baper terus. Waduh. Loh iya kan, Iya. hukumnya sejenis menarik sejenis. sejenis. Ya betul. Ya kan? Orang yang baperan pasti akan ketemu dengan orang yang bikin dia baper terus. Makanya kita ya mendamaikan diri kita supaya apa? Orang-orang yang terradiasi dengan damai, orang yang bikin kita damai datang terus. Ingat itu. Orang itu salah mikir sering karena dia tidak paham dengan hukum energi. Karena ini tidak diberikan di sekolah. Adanya di workshop soul meter. Adanya di workshop. 3 hari. 3. Oh, kok pintar sekali Tentu ya. saja. Saat ini lagi workshop soul Oh meter. karena oh Bun. ya. Dan masih ada sehari lagi besok di hari Oh, terakhir. pasti. Hari yang kita tunggu-tunggu. Ditunggu apanya ya? Ada deh, Bun. Biar makin penasaran kan, biar Oh, guys besok join. anunya apa? Menunya apa? Menunya Saya kita- kan menunggu ya. Iya. Saya menunggu besok itu menunya apa gitu loh. Karena sudah 2 hari Balinese food, Bun. Makanan sebentar sesama- Balinese. Oh, maksudnya makanan Bali. Oh. Khas tradisional Bali. Jadi kayak ada sayur kecipir, lawar kecipir, ada sate lilit. Nah, besok ini Indonesian food. Oh, gitu ya. Tentu saja. Beda-beda. Yang mau merasakan harus wajib ikut workshop soul meter atau retreat, Bun. Kita juga gitu. hadir di retreat. Tentu saja. By Judeng Kitchen. Promosi. Mohon maaf, Bunda. Oh ya, Bun, tadi ada beberapa yang menyinggung tentang baju yang Bunda pakai. Kebetulan ini baju dari mana, Bun? Ibu Sade. Ya, terima kasih. Aduh, saya ini memang apa ya, mendapat kemakmuran yang luar biasa. Rezeki anak soleh, ya. Soleha. Rezeki anak soleha. Karena apa? Begitu ada TikTok, pakai kebaya, datang kebaya. Kemarin dari Bu Rini, dari Solo dari ya? Solo ya. Digunakan di New Ya, Zealand. waktu di New Zealand saya pakai ya, terima kasih. Dan sekarang Bu Yani. Dan sekarang saya dapat dari Sakde. Wah, GS Mode. Ya, itu Desainer terhit. desainer Terhit di Bali. terhits di Bali. Ya. Hah? Bukan cuma di Oh, bukan cuma di Bali, Sudah dikenal, sudah Bun. internasional. Go internasional, banyak para artis yang menggunakan desain dari Bu Sakde. Ya, terima kasih Sakde. Saya sudah sangat bersyukur ya. Ini bukan kali pertama karena banyak sekali baju kebaya saya sponsor dari GS Mode. Nah, karena beliau juga bertumbuh di Seoul. Jadi saya sangat bersyukur, dan dengan saya pakai kebaya ini cantik nggak ya? Tentu saja, Bun. Dengan Ya. tampilan pinky-pinky dan ada ungu-ungunya. Biasanya itu Bu Eni yang pakai pinky. Kita lagi berseragam workshop soul Oh meter, Bun. gitu, pantas tidak pinky. Tidak. Oh sekarang pakai merah. Ada pita merah, Bun. Bisa dilihat. Indah, Bun. Oh gitu. Salah satu panitia. Ya itulah, jadi saya sangat bersyukur. Saya selalu diberkati dengan kemakmuran yang berlimpah ya. Saya tidak pernah kekurangan, bahkan apa ya, dengan penuh rasa syukur semua datang pada diri saya. Dan saya tidak pernah ketakutan akan kekurangan, karena saya yakin, seyakin-yakinnya Tuhan akan
menjaga saya, melindungi saya, dan memberikan kelimpahan materi atau kebutuhan. Tuhan akan memenuhi kebutuhan dari apa yang saya butuhkan. Kenapa? Karena itu ada di kitab juga. Ya, barang siapa berserah kepadaku, aku akan memenuhi semua kebutuhanmu dan melancarkan semua jalan. Amin. Ya, itulah yang saya pegang kuat. Ya, kalau mau saya ceritakan panjang, tapi itu yang membuat saya terus semangat untuk berbagi. Termasuk berbagi like sharing. Berbagi like sharing itu bukan untuk ketenaran saya tidak butuh itu. Like sharing ini bukan untuk membuat saya banyak punya viewer, karena bukan itu. Tapi niatan saya yang tulus untuk berbagi, mengedukasi banyak orang. Paling tidak dengan ngobrol sama emak-emak random kayak saya sama Bu Eni ini. Iya, ngabuburit bersama. Ngabuburit bersama, kita ada tambahan pengetahuan yang bisa kita petik. Ya, dan saya juga merasakan Bapak Ibu bisa, ya, tiap orang itu belajarnya beda-beda, ya kan. Ada yang sibuk dengan ini, dengan itu, tapi ada juga kok, oh ini ada anak muda juga kok Bun, ya, para anak yang sekarang Gen Z ya. Gen Z. Itu juga mulai banyak berdatangan di workshop saya. Iya. Terima kasih, karena dengan itu mereka lebih mengenal diri dan lebih tenang dalam menghadapi situasi yang tidak menentu. Iya. Kenapa? Semua orang lagi bingung nih, gimana nanti. Tapi ternyata metode Soulmatter ini akan menuntun kita pada jalan kebenaran Tuhan. Ya, dengan ketidakpastian secara berfisik ini, tapi secara energi kita mendapatkan suatu kepastian untuk jawaban-jawaban hidup kita, dan tentunya mengarah pada kekuatan Tuhan. Jadi di situ pun dengan Soulmatter kita tahu bahwa Tuhan mencintai kita. Dengan Soulmatter kita tahu bahwa Tuhan akan mencukupkan diri kita ketika kita yakin dan percaya. Nah, yang belum adalah kita belum benar-benar yakin, karena kita selalu butuh validasi. Nah, proses Soulmatter ini bisa sebagai alat untuk validasi secara energi. Ada nggak ya energinya besok terjadi? Begitu ada, saya sudah tidak gundah gulana lagi. Saya tidak cemas lagi. Oh, karena ini yang terjadi akan seperti ini. Saya aman ya Tuhan, aman. Ya udah, tenang saya. Ya, saya tidak khawatir lagi karena keyakinan saya kuat menuju Tuhan. Ingat, energi sejenis menarik sejenis. Ketika orang mempunyai keyakinan yang kuat, keimanan yang kuat kepada Tuhannya, maka energi Tuhan pun akan mengalir pada dirinya. Tapi tidak cukup hanya yakin, bersih hati enggak ya. Jadi kenapa semua agama ada puasa? Untuk apa? Membersihkan batin. Tidak hanya bersih secara fisik, puasa berfisik, ya, tapi juga batin kita. Ya, saya sangat yakin dengan hal itu. Kenapa? Karena pengalaman hidup saya bisa sharing yang bisa mendamaikan dari semua agama. Karena saya melihat keindahan, karena saya belajar dan saya memang mensyukuri dengan perbedaan-perbedaan yang ada, saling melengkapi. Ya, itu sangat indah. Ya, jadi terima kasih atas cinta yang Bapak Ibu sudah berikan pada saya. Radiasi-radiasi kita tangkap pada setiap pembelajaran, setiap sharing saya. Kalau dulu saya berkeliling ya untuk bedah karma, tata hati, dan antusias daripada masyarakat juga membuktikan bahwa apa yang saya bagikan ini membuat mereka lebih baik. Ya, lebih baik, walaupun sedikit Bunda, ya itu lebih baik daripada sebelumnya. Saya belum benar-benar, enggak masalah. Yang penting kesadarannya sudah ada. Ya, dan itu juga yang membuat saya bersyukur dengan proses muri yang saya dapatkan dengan melibatkan banyak orang untuk bermeditasi. Ya, bermeditasi tidak dengan aturan yang begini begitu, tapi
Bagaimana kita bermeditasi dengan penuh kesadaran, bermeditasi mengenali diri, melepas sisi yang negatif dan menguatkan sisi yang positif. Namanya juga usaha. Ya, dan yang terpenting membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, membuat jalur keterhubungan dengan Tuhan yang semakin kuat. Dan ingat, tidak menduakan Tuhan. Ya, tidak ada cara instan, semua sesuai dengan hukumnya alam atau sunnatullah yang diciptakan oleh Tuhan. Hukum alam, hukum karma, apapun itu, tabur tuai, itu adalah hukum yang diciptakan Tuhan. Nah, sering kita tidak paham dengan hal itu dan menganggap itu biasa saja. Tidak, itu melebihi daripada hukum yang diciptakan oleh manusia. Kita harus paham itu, barang siapa selaras dengan hukum Tuhan, maka kehidupannya pun akan sejalan dengan kekuatan Tuhan. Ya, itu yang saya pegang teguh, dan terima kasih Bapak Ibu sudah join bersama saya di live sharing bersama Bunda Arsaningsih, dan kali ini ditemani oleh Mbak Eni Mariam. 1 juta Dan, like. aduh, terima kasih Tuhan ya. Dan mungkin waktu berbuka puasa juga. Ya, ini sudah mendekati waktu berbuka puasa. Selamat berbuka puasa, dan tolong maknai puasa kali ini lebih dalam lagi. Mulai sekarang cicil-cicil minta maaf, memaafkan dengan keluarga sebelum besok mudik lebaran. Ya, jaga hati, tetap damai, pancarkan cinta, kedamaian pada keluarga kita dan juga ini pada saudara-saudara kita yang sedang berperang. Harus ada orang yang berkesadaran untuk membantu mereka, biar semua tidak gelap mata. Ya, jadilah terang dimanapun kita berada dengan kesadaran. Namanya juga orang sedang bertumbuh, kadang-kadang khilaf juga masih ada. Ya, bertoleransilah. Ya, mari sambut hari yang suci di bulan Maret ini. Ada Nyepi, ada Lebaran, mungkin menjelang juga Paskah, agar toleransi umat beragama di Indonesia semakin baik, ya. Dan ini menguatkan generasi muda penerus bangsa ini untuk tetap menjaga toleransi dimanapun mereka berada. Mari yang sudah dewasa-dewasa ini berkesadaran lebih baik, membuka hati, ya, meradiasikan cinta, agar generasi yang penerus kita pun tersentuh dengan kekuatan Tuhan dan mereka bertumbuh benar-benar membawa Indonesia ini menuju zaman tahun keemasan, ya. Ya, jadi Indonesia emas itu benar-benar mewujud. Ya, terima kasih dengan like-nya sudah lebih dari 1 juta like. Sebenarnya enggak target saya sih, mau ada yang nge-like, nggak nge-like juga nggak apa-apa, bukan target saya. Itu kan namanya juga masih ukurannya manusia. Tapi harusnya gitu, oke lah. Terima kasih. Terima kasih juga gift-nya, ya. Terima kasih Bapak Ibu atas semua kesempatan. Bapak Ibu sudah meluangkan waktu bersama saya ngabuburit sore hari ini, dan selamat berbuka puasa. Biarlah semua yang sudah Bapak Ibu berikan di live sharing ini dapat kembali berlipat ganda, tentunya untuk proses bertumbuhnya kesadaran yang lebih baik, karena kita konsen pada proses pertumbuhan kesadaran. Nantikan live sharing berikutnya, tapi mungkin karena kita tahu sibuknya Lebaran, saya mengucapkan selamat hari Nyepi dulu. Selamat hari raya Nyepi dengan tahun baru Saka tentunya, dan juga selamat hari raya Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai bertemu di live TikTok selanjutnya. Ya, mudah-mudahan setelah Lebaran kita bisa jumpa kembali. Sehat selalu dan bahagia bersama keluarga. Salam cinta penuh kedamaian. Acara ini dipersembahkan oleh